Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nija Putri dengan NPM 2478272 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan sedikit konsep modus dan packages dalam Python berdasarkan materi Netacad modul 1.3.3 Your First Package, sekaligus implementasi tugas topik 3 mini project 1. Nah, pada video kali ini kita akan memahami konsep modus dan packages, mempraktikkan hands-on dari Netacad modul 1.3.3, menganalisis struktur package dan modul dalam project, menjalankan program, serta menjelaskan kode pada berbarisnya. Jadi kita mulai. Yang pertama, sebelum kita mulai praktikum, mari kita pahami dulu apa itu modus dan packages dalam Python. Modul adalah file yang berisi kumpulan fungsi, kelas, atau variabel yang dapat digunakan kembali di berbagai program. Sedangkan package adalah kumpulan modul yang dikelompokkan dalam satu direktori dan memiliki file _init_py sehingga bisa dikelola dengan lebih rapi. Kita langsung masuk ke contoh di materi Netacad 1.3.3 Your First Package. Sebelumnya, maaf menggunakan bahasa Indonesia karena saya lebih paham menggunakan bahasa daripada bahasa Inggris. Langkah pertama, kita membuat folder terlebih dahulu, fungsi terlebih dahulu, yaitu 7 modul seperti alpha.py, beta.py, iota.py, sigma.py, tau.py, psi.py, dan omega.py. Lalu langkah selanjutnya, kita harus mengelompokkan modul-modul tersebut ke dalam beberapa package. Yang pertama ada extra, yang dimana di dalamnya terdapat modul iota.py, lalu ada package good yang di dalam terdapat modul alpha.py serta modul beta.py. Lalu ada package base yang dimana di dalamnya terdapat modul sigma.py dan tau.py. Dan terakhir ada package ugly yang dimana di dalamnya terdapat fungsi psi.py dan omega.py. Nah, ini struktur lebih jelasnya, di mana package extra ini memiliki folder dengan nama good dan juga ugly. Package extra sendiri memiliki fungsi dengan nama iota.py. Lalu pada folder good ini terdapat folder lagi dengan nama base, lalu juga mempunyai fungsi alpha.py dan beta.py. Lalu selain folder good juga ada folder ugly dengan memiliki fungsi omega.py dan psi.py. Nah, di folder base tadi juga memiliki fungsi yaitu sigma.py dan tau.py. Langkah keempat itu kita harus memiliki folder dengan nama _init_py, di mana Python ini mengharapkan ada file dengan nama tersebut dengan nama yang sangat unik, yang dimana di dalamnya ini terdapat isi berkas yang akan dieksekusi saat salah satu modul pada paket import. Tetapi jika tidak menginginkan inisialisasi khusus, folder ini juga boleh dibiarkan kosong, dalam artian berkas kosong, tetapi tidak dapat Anda hilangkan. Nah, keberadaan init.py membentuk paket tersebut. Ya, seperti yang tadi. Init folder file init.py ini juga bisa diletakkan di subfolder manapun. Lalu ini pohon
kerja yang lebih spesifik. Bisa dilihat ya. Nah, masuk ke praktik, kita harus menyiapkan berkas-sheet. Nah, di sini sudah ada tempat download untuk berkas-sheet-nya, dan kebetulan saya sudah mendownloadnya. Oh iya, berkas-sheet harus diimport terlebih dahulu karena itu dalam bentuk zip. Kita harus import ke dalam bentuk file terlebih dahulu agar ekstra dapat dijalankan. Untuk langkah 7 dan 8 itu yaitu mengimpor modul dengan modul lain, bisa kita lewatin. Kita bisa langsung ke langkah 9, sama aja, bedanya di langkah 9 ini kita bisa langsung mengimpor semua modulnya. Kita masuk, saya sudah membuat kodenya di Sublime. Ini kita bisa membuktikannya dengan merunning kode ini, juga untuk mengecek kesalahan atau ada kesalahan atau tidaknya pada kode ini. Kita bisa menggunakan flag. Yang pertama kita masuk dulu ke parameter terlebih dahulu. Kita berhentiin dari submit karena saya tidak menyimpan filenya di submit. Kita masuk ke PY. Lalu kita masuk ke props. Selanjutnya kita masuk ke main. Kita bisa ke di sini sudah bisa kita lihat bahwa folder-folder yang sudah kita impor sudah berubah sesuai perintah. Pertama iota, sigma, tau, alpha, beta, omega, dan BSI. Lalu selanjutnya kita bisa membuktikan apakah kode yang kita buat ini sudah sesuai dengan kekalapan. Kita bisa mematikannya. Nah, apabila sudah tidak ada merah-merah atau error, itu berarti kode yang kita buat ini sudah sesuai dengan kekalapan atau PEP 8. Untuk penjelasan tentang modul cukup sampai di sini. Mari kita lanjut ke implementasi tugas mini project. Nah, sebelumnya saya akan membacakan deskripsi tugas ini terlebih dahulu ya. Project ini merupakan aplikasi berbasis menu konsol yang dirancang untuk mensimulasikan pemantauan kualitas udara di berbagai lokasi kota. Mahasiswa akan memanfaatkan programming Python untuk membuat program yang dapat mengelola lokasi pemantauan, mengukur dan menyimulasikan data kualitas udara dari berbagai lokasi, lalu menampilkan analisis data, riwayat pengukuran, dan menyimpan atau membaca data hasil pengukuran. Nah, project ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menggunakan modul Python, memahami konsep Object Oriented Programming atau OOP, pewarisan, generator, iterator, lambda function, dan file processing. Nah, di pertemuan pertama ini kita masuk ke Fusion 1, yaitu modus package dan PIP. Pada project ini kita akan mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, membuat sebuah package dan modul berisi fungsi utama yang selanjutnya disebut modul main yang memiliki peran. A. Mengambil fungsi dari modul lain untuk cetak outputnya. B. Nama modul main _npm.py. Kita sudah buat di sini. Saya simpan di lokal D. Nah, di sini sudah ada main _npm. Selanjutnya,
Membuat sebuah modul pada package yang berbeda dengan modul fungsi utama pada poin 1, yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk mengenerate data terkait kadar CO, partikulat udara, dan kebisingan di lingkungan kota secara acak. Pastikan nilainya valid dan wajar bagi lingkungan kota. B. Nama modul sensor underscore simulator.py. Saya juga sudah membuatnya di folder yang berbeda dengan main sensor simulator. Kenapa saya tidak menambahkan .py? Karena file ini sudah saya simpan dalam bentuk Python, dalam artian sama aja. Hasil praktikum pada sesi ini terdapat dua buah package berbeda yang masing-masing berisi modul main dan modul sensor. Berikut ilustrasi struktur folder atau package dari hasil praktikum ini. Seperti yang sudah saya buat, kita membuat package Smart City yang di dalamnya terdapat folder sensor dan monitoring, di mana folder sensor berisi sensor underscore simulator.py dan monitoring berisi fungsi main underscore npm saya.py. Pastikan modul main dapat berjalan tanpa error. Ikuti standar perluasan yang direkomendasikan oleh PE8 dan Design of Python, termasuk komentar dan doktrin. Sekarang mari kita mulai praktikum pada tugas ini. Yang pertama, kode sensor underscore simulator.py. Kita bawakan terlebih dahulu agar lebih mudah. Yang pertama ada perintah import random. Ini yang berarti mengimpor modul random untuk menghasilkan angka acak. Lalu yang kedua ada def generate CO level, menghasilkan kadar CO karbon monoksida dalam ppm tentang norma di lingkungan kota 0,1 sampai 10 ppm. Ini berarti kita akan mencetak fungsi yang dimana akan menghasilkan angka acak dalam rentang 0,1 sampai 10. 2 ini berarti membuatkan angka menjadi 2 desimal, lalu return mengembalikan kadar CO yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada def generate PM level, menghasilkan kadar partikulat udara PM 2,5 tentang norma di lingkungan kota 5 sampai 150, return run random.uniform 5,150,2. Nah, sama seperti fungsi sebelumnya, tetapi untuk menghasilkan kadar PM 2,5 dalam satuan dengan menggunakan rentang normal 5 sampai 150. Lalu selanjutnya menghasilkan tingkat kebisingan def generate underscore noise underscore survivor. Sama seperti fungsi sebelumnya, tetapi untuk tingkat kebisingan dalam satuan desibel dengan rentang 40 sampai 90. Lalu ada def generate environmental depth, menghasilkan data lingkungan di lingkungan kota secara acak. Nah, def generate environmental data ini mendefinisikan fungsi yang mengembalikan data lingkungan. Return mengembalikan dictionary yang berisi nilai CO level ppm generate underscore CO underscore level PM normal level generate underscore PM level noise level db generate underscore noise underscore level. Lalu kita masuk ke eksekusi utama, yaitu if name sama dengan underscore main. Testing modul functionality, print generate environmental depth, print generate environmental depth. If name sama dengan main ini mengecek apakah script dieksekusi langsung.
dalam artian bukan diimpor sebagai modul. Jika iya, maka perintah dalam blok ini akan dijalankan. Ini print generate environmental dan print generate environmental date ini akan mencetak teks sebagai header. Sedangkan ini memanggil fungsi generate environmental date dan mencetak hasilnya. Lalu yang kedua ada kode main npm.py. Yang pertama ada import SYS dan import OS. Import SYS digunakan untuk mengakses fungsi sistem seperti memodifikasi path pencarian modul. Lalu import OS digunakan untuk operasi terkait sistem file dan path. Lalu ada tambahkan folder sensor ke dalam path agar bisa mengimpor modul. Ini menambahkan folder sensor ke path pencarian modul. Dan kode ini digunakan untuk mendapatkan direktori file script saat ini. Ospet join gunakan untuk menelusuri ke folder sensor yang berada satu tingkat di atasnya. Ospet upspet ini mengubah path relatif menjadi path absolut. Lalu syspet append ini menambahkan path tersebut ke dalam daftar pencarian modul Python agar bisa mengimpor modul dari folder sensor. Fungsi utama bagian ini adalah memastikan Python bisa menemukan file sensor _simulator.py yang terletak di dalam folder sensor. Lalu yang ketiga, mengimpor fungsi generate environmental data. From sensor simulator import generate environmental data. Mengimpor fungsi generate environmental data dari file sensor _simulator.py yang ada di dalam folder sensor. Lalu ada fungsi main, fungsi utama untuk menjalankan simulasi monitoring lingkungan data. Print monitoring data lingkungan ini akan menampilkan judul, lalu print titik-titik membuat pemisah agar lebih rapi. Lalu data sampai dengan generate environmental data ini memanggil fungsi untuk menghasilkan data lingkungan. Loop for key value in data items ini iterasi setiap data lingkungan yang dihasilkan. Lalu print fk and value ini akan menampilkan hasil dalam format nama data _2 nilai. Menjalankan program jika dieksekusi langsung ini dengan if main sampai dengan main ini akan mengecek apakah file ini dijalankan langsung, dalam artian bukan diimpor sebagai modul. Lalu ada main ini yang nantinya akan memanggil fungsi utama untuk menjalankan program. Selanjutnya kita jalankan program dengan perintahnya. Kita membuktikan program ini apakah benar juga menggunakan flag ya teman-teman. Yang pertama kita langsung running sensor simulatornya. Nah, terbukti sensor simulator ini sudah berjalan sesuai semestinya ya. CO level muncul, PM2,5 level juga muncul, S1 juga muncul. Lalu selanjutnya kita mengecek apakah kode ini sudah sesuai dengan P8 dengan mengetik. Kita masuk ke filenya terlebih dahulu teman-teman. cd sensor, lalu kita ke flag P8 sensor _simulator.py. Nah, apabila sudah tidak terjadi error atau warna merah, berarti kode yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan flag 8 atau P8 ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke kode yang main.
Kita berhentiin dulu dari jadi sensor. Kita bisa langsung running-nya di sini. Nah, sudah tercetak pula, berarti kode yang kita buat sudah berjalan sesuai semestinya, di mana CO level juga sudah muncul, PM level juga sudah muncul, juga noise level juga muncul. Sekarang kita akan mengecek apakah sudah berjalan sesuai PEP 8. Kita masuk ke flag 8 main gambar 782072.p. Nah, di sini terdapat satu error teman-teman. Yang pertama yaitu modul level import not at top of file. Dalam artian modul import ini harusnya berada di atas sebelum menambahkan folder. Tadi sudah saya coba, tapi saya tidak menemukan solusinya, sehingga tidak saya biarkan, karena ketika saya pindah justru kesalahan akan muncul semakin banyak. Nah, kita telah memahami konsep modus dan package serta mempraktikannya dalam proyek pemantauan kualitas udara. Dari praktikum ini kita belajar bahwa modus dan package membantu kita mengorganisasi kode agar lebih modular. Python memungkinkan kita untuk membuat simulasi data kualitas udara secara acak. Struktur direktori yang rapi memudahkan pemeliharaan dan pengembangan program. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.